Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Selamat datang di video pembelajaran jarak jauh mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kelas 8. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang memahami kedudukan dan fungsi Pancasila. Ayo, hidup berpancasila. Selamat, kalian telah berhasil menjadi siswa kelas 8. Keberhasilan naik kelas patutlah kita syukuri. Bukti rasa syukur bukanlah dengan cara berhura-hura, melainkan kalian buktikan dengan belajar yang lebih baik dan makin taat menjalankan perintah Tuhan Yang Maha Esa. Menjalankan perintah Tuhan Yang Maha Esa merupakan salah satu bentuk menghargai dan mengamalkan Pancasila, yaitu sila pertama. Dalam hidup bermasyarakat dan bernegara, banyak sekali nilai-nilai Pancasila yang dapat diamalkan. Dengan mempelajari bab ini, kalian akan mempelajari nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa, dan bagaimana melaksanakan nilai-nilai Pancasila di lingkungan sekolah, masyarakat, bangsa, dan negara. Arti kedudukan dan fungsi Pancasila. Para pendiri negara Republik Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945 menyepakati dasar negara adalah Pancasila. Istilah Pancasila itu sendiri, menurut Darji Darmodi Harjo, sudah dikenal sejak zaman Majapahit pada abad ke-14. Terdapat dalam buku Negara Kertagama karangan Empu Prapanca dan buku Sutasoma karangan Empu Tantular. Istilah Pancasila dalam bahasa Sangsekerta berasal dari kata panca yang berarti 5 dan sila yang berarti sendi atau asas. Berarti batu sendi yang 5 juga berarti pelaksanaan kesusilaan yang 5 atau Pancasila Krama. Lebih lanjut dalam buku tersebut, Pancasila memiliki dua pengertian, yaitu berbatu sendi yang 5 dan pelaksanaan kesusilaan yang 5, yaitu 1. Dilarang melakukan kekerasan, 2. Dilarang mencuri, 3. Dilarang berjiwa dengki, 4. Dilarang berbohong, dan 5. Dilarang mabuk atau minuman keras. Istilah Pancasila dalam kehidupan kenegaraan dikenalkan pertama kali oleh Insinyur Soekarno dalam sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI tanggal 1 Juni 1945. Menurut Insinyur Soekarno, Pancasila adalah isi jiwa bangsa Indonesia yang turun-temurun sekian abad lamanya terpendam bisu oleh kebudayaan Barat. Dengan demikian, Pancasila tidak saja falsafah negara, tetapi lebih luas lagi, yaitu falsafah bangsa Indonesia. Menurut Muhammad Yamin, Pancasila berasal dari kata panca yang berarti 5 dan sila yang berarti sendi, dasar atau peraturan tingkah laku yang penting dan baik.
Dengan demikian, Pancasila merupakan 5 dasar yang berisi pedoman atau aturan tentang tingkah laku yang penting dan baik. Pancasila sejak tanggal 18 Agustus 1945 ditetapkan sebagai dasar negara sebagaimana tertuang dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Marilah kita dengarkan potongan pidato Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 pada sidang BPUPKI. Saudara-saudara, dasar-dasar negara telah saya usulkan. 5 bilangannya. Inikah Pancadharma? Bukan. Nama Pancadharma tidak tepat di sini. Dharma berarti kewajiban. Sedang kita membicarakan dasar. Saya senang kepada simbolik. Simbolik angka pula. Rukun Islam 5 jumlahnya. Jari kita 5 setangan. Kita mempunyai panca indera. Apalagi yang 5 bilangannya? Pendawa pun 5 orangnya. Sekarang banyaknya prinsip kebangsaan, internasionalisme, mufakat, kesejahteraan, dan ketuhanan. 5 pula bilangannya. Namanya bukan Pancadharma, tetapi saya namakan ini dengan petunjuk seorang teman kita ahli bahasa. Namanya ialah Pancasila. Sila artinya azas atau dasar. Dan di atas kelima dasar itulah kita mendirikan negara Indonesia kekal dan abadi. Secara umum, fungsi dan peran Pancasila menurut Kitab MPR nomor 3 tahun 2000 tentang sumber hukum nasional dan tata urutan perundangan dinyatakan bahwa Pancasila berfungsi sebagai dasar negara. Hal ini mengandung maksud bahwa Pancasila digunakan sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan ketatanegaraan negara yang meliputi bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Fungsi dan peran Pancasila sebelumnya telah kita kenal sebagai 1. Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia. Pancasila sebagai jiwa bangsa berfungsi agar Indonesia tetap hidup dalam jiwa Pancasila. Setiap bangsa dan negara tentu memiliki jiwa. Dalam hal ini, Pancasila menjadi jiwa bangsa Indonesia. Pancasila sendiri telah ada sejak bangsa Indonesia lahir, yaitu sejak proklamasi kemerdekaan. 2. Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Pancasila sebagai pribadi bangsa Indonesia memiliki fungsi, yaitu sebagai hal yang memberikan corak khas bangsa Indonesia dan menjadi pembeda yang membedakan bangsa kita dengan bangsa yang lain. Tiga, Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Pancasila sebagai sumber hukum berfungsi sebagai sumber hukum yang mengatur segala hukum yang berlaku di Indonesia. Semua hukum harus tunduk dan bersumber dari Pancasila. Setiap hukum tidak boleh bertentangan dengan Pancasila.
Setiap sila Pancasila merupakan nilai dasar, sedangkan hukum adalah nilai instrumental atau penjabaran dari nilai dasar. 4. Pancasila sebagai perjanjian luhur. Pancasila sebagai perjanjian luhur telah berfungsi dan disepakati melalui sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945. Walaupun disahkannya Pancasila hanya oleh sebuah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI, tetapi PPKI sebenarnya adalah suatu badan yang mewakili suara rakyat. Jadi, Pancasila merupakan hasil perjanjian bersama rakyat. Lima, Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Pancasila sebagai cita-cita bangsa memiliki fungsi, yaitu untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur. 6. Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila sebagai satu-satunya asas adalah sebagai konsekuensi ditetapkannya Pancasila oleh bangsa Indonesia sebagai dasar negara dan juga merupakan perwujudan pelaksanaan Pancasila secara murni dan konsekuen. 7. Pancasila sebagai moral pembangunan. Pancasila dijadikan kerangka, acuan, tolak ukur, parameter, arah, dan tujuan dari pembangunan. Setelah kalian memahami arti dan fungsi Pancasila bagi bangsa Indonesia, lakukanlah hal-hal berikut ini untuk mengetahui pemahaman kalian. 1. Buatlah resume tentang arti kedudukan dan fungsi Pancasila. 2. Jawablah pertanyaan berikut ini. A. Apa arti Pancasila bagi bangsa Indonesia? B. Apa fungsi Pancasila bagi bangsa Indonesia? C. Siapakah the founding fathers yang merumuskan Pancasila? D. Seperti apakah fungsi Pancasila bagi kehidupan bernegara? Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di materi pelajaran selanjutnya. Tetap semangat belajar, rajin membaca, dan jaga kesehatan.